Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Syafira Fulia dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi pada kali ini, saya akan mereview buku yang sudah saya baca selama 1 minggu pekan ini, yang berjudul Habis Susah Terbitlah Mudah. Ini. Jadi, selama 1 minggu ini, hampir 1 minggu ini, saya mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, yaitu saya suka sekali dengan quotes yang berada di halaman 187. Sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, surat Al-Isra ayat 6, yang dimana buku ini menjelaskan banyak sekali rintangan yang dia hadapi merupakan dari point of view seseorang, di sudut pandang seseorang yang mengalami kekerasan secara mental maupun fisik. Dan di sini juga kita yang pertama harus mengutamakan perbaiki niat, karena kenapa? Segala sesuatu yang kita mulai itu alangkah baiknya diawali dengan niat yang baik, maka kita akan mudah mengerjakan dan menjalankan aktivitas apa yang kita mau lakukan. Dan di buku ini juga menjelaskan bahwa ternyata di balik kesepian seseorang itu ternyata adalah kekosongan hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, cara yang bijak untuk menghadapi cara kesepian adalah bukan untuk berpacaran, namun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan di sini juga kita disuruh belajar untuk semangat berjuang. Itu yang di halaman ini. Dan ini ada baik pesan dan nasihat dari AAGM yang berikut. Yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Yang kedua, mulailah dari yang terkecil. Dan yang ketiga, mulai dari sekarang. What I get from this sentence, yang the first one, mulailah dari diri sendiri, yaitu kita tidak selalu mengandalkan orang lain. Apalagi dalam artian kita kesepian ataupun hati kita kosong, bukan hanya untuk diisi oleh kegiatan yang maksiat dengan cara berpacaran, namun kita mengisinya dengan menyibukkan diri untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya dapatkan mulai dari sendiri itu adalah niat dari dalam hati untuk mengerjakan kebaikan tersebut, sehingga kita mendapatkan hikmah dan pahala. Yang kedua, mulai dari yang terkecil. Sesuatu yang besar ataupun harapan yang besar ataupun sesuatu yang kita mau capai itu merupakan hal yang besar, kita harus melakukan hal yang kecil dulu, sepertinya sholat, menghindarkan maksiat dan lain sebagainya. Contohnya kecil aja, membuang sampah pada tempatnya, itu adalah merupakan hal yang kecil yang kita lakukan. Nah, misalkan saja ada orang yang tidak melakukan hal kecil tersebut seperti membuang sampah sembarangan, hal itu akan berdampak besar. Karena kenapa? Hal kecil saja kita tidak bisa melakukannya, apalagi hal yang besar. Yang ketiga, mulai dari sekarang. Jadi, segala sesuatu yang kita sudah rencanakan ataupun segala sesuatu yang kita inginkan itu tidak akan tercapai kalau kita tidak mulai dari sekarang. Misal kita berangan-angan mau menjadi juara 1 nih atau menang lomba, tapi kita nggak belajar mulai dari sekarang. Nah, itu sama aja bohong. Dan ada satu sentence, satu kalimat yang menyatakan kalau tanpa doa, usaha tanpa doa itu sombong, kalau doa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Dan juga di buku ini beberapa nasihat yang seperti jangan buang waktu lagi, karena kita hidup di dunia ini cuma 1 kali. Nah, dan dijelaskan pada buku ini halaman 51, orang sering mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kita dapat menggunakannya, waktu akan memotong kita. Waktu ibarat kehidupan. Jika kita kehilangan sebagian dari waktu kita, berarti kita kehilangan sebagian dari hidup kita. Ya benar sih, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam 1 hari itu merupakan salah satu dari bagian hidup kita. Misalnya kita melakukan kegiatan produktif nih dalam menjalankan aktivitas kita, itu merupakan dari salah satu waktu dalam hidup kita. Berarti sebagian dari hidup kita itu digunakan untuk apa? Dan waktu kosong adalah musibah karena dapat merusak jiwa, menggoda dan mendorong seseorang untuk selalu berbuat kebatilan. Jika kita tidak dapat menyibukkan diri untuk melakukan perbuatan kebaikan, maka nafsu akan menyuruh kita untuk melakukan perbuatan buruk.
Dan di sini juga ada pernah ada Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, 2 hal yang menyebabkan banyak orang yang terlena, kesehatan, dan waktu kosong. Orang yang menzalimi dirinya sesungguhnya adalah orang mereka yang membuang-buang waktunya dan meremehkan waktu yang digunakan orang lain. Hadis Bukhari. Dan di sini juga belajar tekad, niat dan tekad itu berpengaruh penting pada apa yang kita mau capai di kedepannya, karena apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan untuk esok hari. Dan berjuang dan proses, segala sesuatu itu butuh proses. Nah, bukan hanya hasil yang kita hargai, namun perjuangan dan proses yang juga kita harus hargai. Karena kenapa? Itu merupakan suatu perkembangan diri yang kita lakukan setiap harinya. Saya sangat merekomendasikan buku ini, Habis Susah Terbitlah Mudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye.